Halo semuanya, saya Eko Kurniawan. Sekarang kita akan bahas tentang materi variabel di Golang. Apa itu variabel? Nah, variabel itu adalah tempat untuk menyimpan data. Jadi sederhananya, kalau sebelumnya teman-teman pengen ngakses data, itu kan harus disebutkan datanya ya, kayak string atau boolean atau juga angka. Cuma kalau teman-teman pengen ngakses data yang sama berkali-kali, itu lebih baik datanya disimpan dalam sebuah variabel. Jadi sederhananya adalah variabel tempat untuk menyimpan data. Nah, dengan kita menggunakan variabel, suatu saat kita butuh data tersebut, kita cukup panggil si variabelnya. Jadi variabel itu tempat untuk menyimpan data dan dia akan memiliki nama. Variabel digunakan agar kita bisa mengakses data yang sama dimanapun kita mau dengan menggunakan nama variabelnya. Nah, di Golang, variabel hanya bisa menyimpan tipe data yang sama. Jika kita ingin menyimpan data yang berbeda-beda jenis, kita harus membuat beberapa variabel. Jadi kalau teman-teman bikin sebuah variabel, tipe datanya adalah integer 32, lalu teman-teman bikin variabel lagi, tipe datanya string. Nah, itu nggak bisa digabung-gabung. Beda kayak di PHP gitu ya, atau di JavaScript, teman-teman bisa menggunakan satu variabel untuk berbagai macam tipe data. Jadi misalnya teman-teman membuat variabel A, tipe datanya integer, itu nggak bisa dimasukkan data string. Kalau di PHP atau JavaScript itu bisa, teman-teman bisa membuat variabel namanya A, lalu dimasukkan string atau integer, itu bisa kalau di PHP JavaScript. Tapi kalau di Golang itu nggak bisa. Jadi mirip kayak di C dan juga Java, dia nggak bisa. Untuk membuat variabel, kita bisa menggunakan kata kunci var, lalu diikuti dengan nama variabelnya, dan diikuti dengan tipe datanya. Nah, saat teman-teman bikin nama variabel, sekali teman-teman bikin, itu tidak bisa dibikin di maksudnya kayak ini ya, siapa yang dapat namanya pertama berarti dia langsung dapat. Jadi kalau teman-teman udah bikin misalnya nama variabelnya A, tipe datanya integer, lalu tengah jalan teman-teman bikin lagi tipe datanya variabelnya A, tipe datanya string, itu nggak bisa. Jadi satu variabel itu unik, nggak bisa dipakai di program yang sama dengan tipe data yang berbeda. Nanti kita akan lihat di contoh programnya. Nah, ini contohnya, kita akan membuat sebuah variabel yang namanya name. Di sini, teman-teman cukup menggunakan var, kata kuncinya, lalu di sini nama variabelnya name, bebas, tapi nggak boleh ada spasi ya. Habis itu, tipe datanya, di sini adalah string. Untuk menambahkan data ke dalam variabelnya, teman-teman cukup menggunakan tanda sama dengan seperti ini. Jadi di sini nama variabel sama dengan datanya apa. Nah, karena di sini tipe datanya string, teman-teman harus memasukkan datanya string. Kalau teman-teman memasukkan data yang bukan string, ini otomatis error. Nah, selanjutnya saat teman-teman pengen ngambil datanya atau ngakses datanya, teman-teman nggak perlu lagi menggunakan si value ini. Teman-teman cukup menggunakan si variabelnya. Jadi teman-teman saat ngelakuin printline variabel ini, maka yang di printline sebenarnya data si yang ada di dalam variabelnya. Nah, selain itu kalau teman-teman pengen ngubah variabelnya, itu bisa. Teman-teman tinggal ubah variabelnya. Jadi variabel itu bisa dirubah-rubah datanya. Jadi ketika di sini nama variabelnya adalah, isi variabelnya adalah Eko Kurniawan. Ketika kita printline, dia keluarnya Eko Kurniawan. Tapi di sini saat teman-teman ubah menjadi Eko Kanedi, ketika di printline keluarnya Eko Kanedi. Nah, biar lebih jelas kita akan coba praktekkan. Di sini kita akan bikin satu file namanya variabel ya. Lalu di sini teman-teman kita akan buat sebuah variabel var name, tipe datanya adalah string. Lalu kita buat isinya. Nah, ini by default kalau teman-teman coba perhatikan di sini ada errornya apa? Unused variable. Jadi di Golang itu kalau teman-teman bikin variabel lalu tidak pernah dipakai variabelnya, maka dia dianggap error. Jadi kalau teman-teman coba running, dia error. Ya, lihat error. Jadi name declared but not used. Jadi ada variabel yang namanya name, udah dideklarasikan, tapi dia tidak pernah digunakan. Jadi emang agak sedikit bawel si Golang itu. Jadi kalau misalnya ada variabel yang tidak dipakai, dia akan protes. Name sama dengan Eko Kurniawan. Selesai. Tetap protes ya si Golangnya, namanya walaupun ada value-nya tetap dia tidak pernah dipakai gitu ya. Jadi nggak boleh ini kita bikin seperti ini. Jadi saat kita bikin program menggunakan Golang akan sedikit bersih ya aplikasinya, karena
semua variabel yang tidak digunakan itu akan diprotes sama si golangnya. Nah, di sini kita coba print line name, kita coba jalankan, hasilnya harusnya keluar Eko Kurniawan. Nah, coba kita sekarang ubah name-nya, name sama dengan Eko Kanedi. Ini boleh ya, teman-teman bisa ubah berkali-kali, nggak masalah. Nah, kita print line name, kita running, hasilnya sekarang keluar Eko Kurniawan dan juga Eko Kanedi. Nah, kalau teman-teman coba name sama dengan true gitu ya, nilai boolean, ini error, lihat. Ya, cannot use true, tipenya bool as type string. Jadi artinya kita tidak bisa memasukkan true ke dalam name. Kenapa? Karena tipe datanya beda. Termasuk teman-teman masukkan 10 atau 100 gitu ya. Nah, ini lihat errornya. Cannot use type untyped integer ya as type string. Jadi nggak bisa masukkan integer sebagai string. Jadi ketika teman-teman mendeklarasikan ini ada tipe datanya string, maka harus string. Tidak bisa menggunakan tipe data lain. Saat kita membuat variabel, maka kita wajib menyebutkan tipe data variabel tersebut. Namun, jika kita langsung menginisialisasi data variabelnya, maka tidak wajib menyebutkan tipe data variabelnya. Jadi sebelumnya kan kita harus menyebutkan tipe datanya. Tapi kalau teman-teman bikinnya langsung, bikin variabel, langsung masukkan datanya, teman-teman tidak wajib menyebutkan tipe datanya. Kenapa? Karena secara pintar si golang bisa mendeteksi tipe data apa itu. Jadi contohnya seperti ini. Jadi contohnya var name sama dengan Eko Kurniawan. Teman-teman tidak perlu lagi menyebutkan tipe data string. Kenapa? Karena si golang udah pinter gitu ya. Oh, ini tipe datanya string, maka name-nya akan otomatis menjadi string. Coba kita lihat, kita buktikan. Saya akan buat yang beda aja biar ini tidak hilang. Jadi var friend name sama dengan misalnya Budi. Seperti ini. Lalu kita print line friend name. Nah, lihat, ini teman-teman tidak perlu mengetikkan string seperti ini. Teman-teman bisa, tapi tidak wajib. Bahkan di sini warnanya jadi abu-abu ya. Kalau kita klik delete tab, jadi bisa di-delete sebenarnya. Nah, jadi bisa seperti ini. Nah, ini kalau teman-teman lihat, friend name, di sini tipe datanya adalah string. Nah, gimana kalau teman-teman bikin misalnya var age sama dengan 30 misalnya ya. Lalu teman-teman kita print line age. Nah, age itu tipe datanya apa sih? Age itu tipe datanya integer. Jadi saat teman-teman masukkan integer tanpa menyebutkan di sini tipe datanya, dia otomatis menjadi integer, int. Berarti kalau int dia minimal integer 32, tergantung sistem operasi yang teman-teman gunakan. Kalau teman-teman pengen menyebutkan pokoknya age itu jangan integer, pengennya integer 8, itu teman-teman bisa paksa integer 8 seperti ini. Nah, seperti ini. Maka otomatis age-nya dia menjadi integer 8. Nah, kalau teman-teman tidak deklarasikan type-nya, dia menjadi integer saja. Artinya dia bisa 32 atau 64. Jadi tidak wajib ya tipe datanya kalau teman-teman langsung deklarasikan. Tapi ini nggak bisa kayak gini, age sama dengan 30. Ini nggak bisa, ini error. Lihat, error. Ya, jadi teman-teman harus mengetikkan, contohnya di sini integer seperti ini. Oke, saya balikan ke yang tadi. Oke. Next, di golang kata kunci var, itu saat membuat variabel sebenarnya tidak wajib. Nah, asalkan saat membuat variabel kita langsung menginisialisasi datanya. Nah, agar tidak perlu menggunakan kata kunci var, kita perlu menggunakan kata kunci titik 2 sama dengan saat menginisialisasi data pada variabel tersebut. Jadi contohnya seperti ini. Jadi, sebelumnya kan kita menggunakan var name sama dengan Eko Kurniawan. Nah, sebenarnya kata kunci var itu tidak wajib. Kalau teman-teman ganti ini, deklarasinya menjadi titik 2 sama dengan. Di awal ya. Nah, selanjutnya di bawahnya ini teman-teman tetap menggunakan sama dengan. Jadi deklarasi awalnya menggunakan ini, titik 2 sama dengan. Maka teman-teman tidak wajib memasukkan kata kunci var. Jadi contohnya kita akan buat lagi di sini yang contohnya misalnya
country, titik 2 sama dengan Indonesia. Print line, country, seperti ini. Nah, ini country, dia tipe datanya string, ya. Kan teman-teman nggak perlu masukkan kata kunci string. Di sini nggak perlu. Bahkan malah jadi error, ya. Nah, kalau menggunakan titik 2 sama dengan, saat deklarasi pertama kalinya, teman-teman tidak wajib menambahkan kata kunci var. Seperti ini. Bahkan dia bilangnya error, ya. Kalau var itu harusnya sama dengan seperti ini. Tapi kalau titik 2 sama dengan, ini justru nggak boleh pakai var. Jadi teman-teman lebih singkat ngedeklarasiin si variabelnya. Tapi bukan berarti di bawahnya sini, kalau teman-teman pengen ganti, contohnya di sini Amerika gitu ya, teman-teman nggak bisa menggunakan titik 2 sama dengan ya. Ini cuma untuk deklarasi awal. Kalau perubahan selanjutnya, teman-teman cukup menggunakan kata kunci sama dengan seperti ini. Next-nya, deklarasi multiple variable. Jadi di Golang, kita bisa membuat variabel secara sekaligus banyak, tidak satu-satu. Nah, ini akan mempermudah dan juga kelihatannya gampang banget dibacanya ya. Jadi code-nya istilahnya readable. Nah, contohnya seperti ini. Teman-teman mau bikin dua variabel namanya first name sama last name. Dibanding teman-teman bikin satu-satu, var first name, var last name, teman-teman bisa menggunakan var, lalu kurung buka, kurung tutup, di dalamnya tinggal bikin first name sama dengan Eko Kurniawan, last name sama dengan Kanedi. Ini lebih enak dibacanya, dibanding teman-teman satu-satu var first name, var last name. Jadi ini bisa juga. Ya di sini contohnya kita bisa menggunakan var, kurung buka, seperti ini. Lalu di sini first name sama dengan misalnya Eko, last name sama dengan Kanedi. Nah ini error kenapa? Karena dia belum dipakai. Jadi teman-teman harus beneran pakai. Kalau di Golang itu nggak bisa nggak dipakai. Nah seperti ini. Nah sekarang kita coba running programnya. Nah hasilnya seperti ini. Jadi ini adalah variabel. Banyak sekali lumayan materinya. Tapi sebenarnya teman-teman sekarang udah tahu gimana cara bikin variabel, cara mempersingkat pembuatan variabel seperti ini, atau lebih singkat lagi menggunakan seperti ini, atau juga bisa deklarasikan multiple variable seperti ini. Next, kita akan bahas tentang konstan di Golang.